Halo Mina, jumpa lagi bersama Digi Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Tokyo Revengers season kedua bagian ketiga. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Setelah menegaskan tentang rencana rahasia pembantaian Taiju, Kisaki malah membahas tentang kondisi Maiki yang saat ini mulai melemah. Chifuyu pun langsung naik pitam, apalagi sebelumnya Kisaki telah menyebabkan kaptennya tewas. Kisaki sendiri tidak memperdulikan amarah Chifuyu. Dia sangat benci membuang waktu dan ingin segera mendengar jawaban dari Takemichi. Dalam perjalanan kembali, Chifuyu benar-benar menolak untuk bekerja sama dengan Kisaki. Dengan penuh emosi, Chifuyu mengingatkan kalau Kisaki adalah orang yang telah membunuh Baji dan Hina. Tekanan Chifuyu membuat Takemichi ikutan tegang, dan sejujurnya dia juga tidak mau bekerja sama dengan Kisaki. Namun tidak ada cara lain. Mungkin dengan cara ini rahasia Kisaki akan terbongkar. Mungkin juga nantinya akan ada cara untuk mengusir Kisaki dari tubuh Toman. Takemichi sudah tidak mau lagi melihat nasib buruk teman-temannya di masa depan. Untuk itulah dia terpaksa bekerja sama dengan Kisaki. Dia pun memohon agar Chifuyu mendukung keputusannya. Chifuyu lantas menghela nafas dan pada akhirnya menyetujui kemauan Takemichi. Sesaat kemudian, Takemichi dan Chifuyu kembali menemui Kisaki. Di sini Takemichi memberikan jawabannya, di mana dia akan bekerja sama dengan Kisaki hingga malam pertempuran saja. Kisaki pun nampak senang dan menghargai keputusan Takemichi. Namun Chifuyu menegaskan kalau mereka hanya ingin melindungi Hakai dan tidak berniat untuk akur dengan divisinya Kisaki. Esoknya sepulang sekolah, Takemichi berjumpa dengan Hina dan Naoto. Mereka pun pulang bersama sambil membicarakan tentang kegiatan sekolah masing-masing. Takemichi pun sangat terkejut. Ternyata dia sudah ada janji dengan Hina, bersamaan dengan rencana penyerangan bos Black Dragon. Sesaat kemudian, Naoto pamitan pulang karena dia benci membuang waktunya dengan santai-santai di taman seperti saat ini. Mendengar kalimat membuang waktu, tanpa sadar mengingatkan Takemichi dengan sosok Kisaki. Tanpa diduga, ternyata Hina juga mengenal Kisaki Teta. Hina dan Kisaki adalah teman mulai dari SD. Kala itu di kelas insentif, Kisaki adalah siswa pendiam namun sangat pintar. Hina pun begitu kagum karena Kisaki sering juara satu ujian percobaan nasional. Hina dan Kisaki kadang pulang bersama karena rumah mereka berdekatan. Namun saat Kisaki masuk SMP swasta, Hina tidak pernah bertemu dengannya lagi. Hina pun mengisahkan tentang pertemuan awalnya dengan Takemichi, di mana saat itu ada beberapa bocah SMP yang menyiksa seekor kucing di taman. Tentu saja Hina langsung menegur para bocah tersebut, walau dia sudah diperingatkan Kisaki untuk tidak ikut campur karena sangat berbahaya. Hina pun dibully hingga membuatnya mulai menangis. Tiba-tiba saja saat itu muncul seorang bocah yang membantu Hina dengan gaya noraknya. Bocah berlagak pahlawan ini menceramahi para bocah SMP karena telah melakukan tindakan tidak terpuji. Sayangnya si bocah pahlawan malah dibantai habis dan benar-benar tidak berdaya. Namun dia tetap tegar dan pergi meninggalkan Hina setelah memberikan beberapa nasihat pada gadis tersebut. Hina pun sangat kagum dengan tindakan si bocah, di mana bocah tersebut tidak lain adalah Takemichi. Walaupun Takemichi lupa, namun Hina tidak mengapa. Takemichi tetap menolong meski sudah tahu akan kalah. Hal inilah yang membuat Hina jatuh cinta pada Takemichi. Mereka pun pulang dan janjian untuk ketemuan di Taman Umishita. Takemichi sangat senang, karena agendanya sepertinya aman tanpa ada masalah. Namun dia mengingat kalau di masa depan Hina menangis karena diputuskan oleh Takemichi tanpa alasan yang jelas tepat di Taman Umishita. Dia pun bingung, karena tidak menemukan sama sekali alasan untuk memutuskan Hina. Tiba-tiba saja Takemichi disapa oleh seorang lelaki yang ternyata adalah ayahnya Hina dan Naoto, yaitu Tachibana Misato. Mereka berdua pun ngopi di warkop, dan setelah ngobrol dengan begitu nyaman, tanpa diduga Misato meminta Takemichi untuk memutuskan Hina. Bukan tanpa alasan, sebagai orang tua, Misato hanya ingin yang terbaik untuk Hina.
Dia tidak ingin putrinya berpacaran dengan bocah berandalan seperti Takemichi. Walau sangat mencintai Hina, namun Takemichi tidak bisa berkata apa-apa ketika Misato memastikan kalau Takemichi tidak akan melibatkan Hina dalam urusan organisasinya. Di waktu yang sudah dijanjikan, akhirnya Takemichi memutuskan Hina di Taman Umishita. Dia berbohong kalau ada gadis lain yang disukainya, dan saat ini dia sudah tidak menyukai Hina. Sontak saja Hina langsung memukuli Takemichi sejadi-jadinya. Dia pun menangis dan sangat membenci Takemichi. Setelah puas memukuli Takemichi, Hina lantas berlalu dengan kesedihan luar biasa, meninggalkan Takemichi yang terus terlentang diam di tempatnya. Takemichi pun berpikir, mungkin saja ada hubungan antara dirinya Kisaki dan Hina. Dia merasa kalau ini adalah jalan yang terbaik untuk semuanya. Namun setelahnya dia menangis. Tidak bisa dipungkiri kalau dia sangat mencintai Hina melebihi apapun. Sesaat kemudian, Takemichi menemui Chifuyu, Kisaki, dan Hanma yang sedari tadi menunggunya untuk menentukan rencana final. Kisaki mengungkapkan kalau tempat pertempuran besok adalah gereja Udagawa Shibuya. Untungnya Taiju beribadah di malam hari saat tidak ada orang sama sekali. Disinilah tugas Takemichi adalah membujuk Hakai di dalam gereja, sementara yang lainnya akan mengalahkan Taiju di luar gereja. Chifuyu akan membuat Takemichi melepaskan semua amarahnya besok. Sementara Takemichi sendiri masih terdiam. Namun yang pasti, dia akan melindungi masa depan Hina dengan segenap kekuatannya. Pada keesokan malamnya, Hakai telah bersiap dengan seragam Black Dragon. Hari ini dia bertekad untuk menyelesaikan semua urusannya dengan sang kakak. Sementara itu Yuzuha yang lagi santai, tiba-tiba mendapatkan notifikasi pesan entah dari mana. Di hari penentuan ini, Chifuyu mendatangi Takemichi dan menyerahkan selempang putih peninggalan Baji Keisuke. Dia pun memakaikan selempang tersebut pada Takemichi, dan setelahnya Takemichi menerima tongkat estafet kepemimpinan guna meneruskan perjuangan Baji sebagai kapten divisi 1 Toman. Mereka pun menemui Kisaki dan Hanma untuk bersama-sama menuju lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Takemichi akan membujuk Hakai sesuai dengan rencana. Sementara Chifuyu, Kisaki, dan Hanma akan menghadang Taiju di luar gereja. Chifuyu mengandalkan Takemichi dan meyakinkan kalau usaha keras ini pasti bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Sesuai dugaan, Hakai benar-benar berada di dalam gereja. Dia agak bingung mengapa Takemichi berada di tempat ini. Takemichi sendiri mengungkapkan kalau dia berniat untuk menghentikan tindakan Hakai. Namun Hakai mulai marah dan dia tidak ingin dihentikan oleh siapapun. Dia bahkan mengancam akan membunuh Takemichi jika Takemichi nekat mengganggunya. Takemichi sendiri memahami kalau Hakai terpaksa melakukan rencana pembunuhan ini karena sikap intimidasi Taiju yang tidak manusiawi. Bagaimanapun juga, membunuh bukanlah solusi yang baik. Hakai lantas menyemprot Takemichi karena tidak paham masalah keluarganya. Hakai selalu dipukuli jika makanan Taiju tidak enak. Jika lupa memberi salam, maka Hakai akan duduk bersimpuh seharian. Dia juga ditendang hingga muntah darah jika tidak bangun tidur sebelum Taiju. Apalagi jika suasana hati Taiju sedang buruk, maka Hakai akan dipukuli jika menatapnya. Sekali lagi Hakai memperingatkan Takemichi untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Dia pun memaksa Takemichi pulang. Namun Takemichi tetap bertahan dan dia mengungkapkan hubungannya dengan Hina yang telah putus. Walau bodoh dan lemah, tapi setidaknya hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Takemichi untuk melindungi gadis yang dicintainya. Separah apapun jalannya, yang penting Takemichi tidak jadi pembunuh, agar nantinya tidak membuat Hina bersedih. Hakai pun tersentak ketika Takemichi menanyakan perasaan Yuzuha tentang keputusan Hakai ini. Takemichi yakin kalau Yuzuha pasti akan sedih jika Hakai menjadi pembunuh. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Taiju muncul dan memasuki ruangan gereja sambil berdoa. Tentu saja Takemichi sangat terkejut mengapa Taiju bisa memasuki gereja tanpa ada masalah. Dia pun sangat kepikiran dengan kondisi teman-temannya di luar. Faktanya, ternyata Kisaki dan Hanma telah berkhianat. Mereka menghajar Chifuyu dan menyekapnya di sudut ruangan. Sejak awal Kisaki memang berniat untuk berkhianat dan tidak ingin bekerja sama. Dia hanya sangat senang ketika melihat orang lain tersiksa. Di dalam gereja, Hakai menyerang Taiju secara frontal dengan pisau di genggamannya. Sayangnya dia malah dicekik dan tidak berdaya di tangan Taiju. Taiju mulai serius dan berharap kalau Hakai benar-benar akan membunuhnya. Melihat kondisi ini, Takemichi sadar kalau Kisaki telah mengkhianatinya.
Namun yang terpenting saat ini adalah keselamatan Hakai. Dia pun berteriak dan meminta Taiju untuk menghentikan tindakan buruknya. Taiju memang melepaskan Hakai, namun dia membokem Takemichi hingga terjungkal dan kesakitan. Takemichi sudah biasa dipukul orang, namun pukulan Taiju berada di level yang sangat berbeda. Sambil mencekik Takemichi, Taiju berniat untuk membuka rahasia terbesar Hakai. Namun saat itu tiba-tiba Yuzuha datang dan menikam Taiju dari arah belakang. Sontak saja Taiju langsung memukul Yuzuha hingga tersungkur. Dia pun mengumpat sejadi-jadinya dan melempar kursi panjang pada Yuzuha. Untungnya kursi tersebut tidak mengenai Yuzuha. Kedatangan Yuzuha hanyalah untuk menyelamatkan Hakai dan mengakhiri penindasan Taiju. Hakai pun sangat marah pada Takemichi karena telah membocorkan rencananya pada Yuzuha. Namun Takemichi memang tidak cerita pada siapapun. Dan faktanya, Kisaki-lah yang menghasut Yuzuha untuk melakukan penikaman. Takemichi pun benar-benar sangat kaget dengan fakta ini. Dia jadi bingung. Jangan-jangan di garis waktu asli, Yuzuha lah yang membunuh Taiju dan bukanlah Hakai seperti informasi yang selama ini diketahuinya. Luka tusukan di tubuh Taiju tidak fatal. Dia pun benar-benar sangat marah karena adik-adiknya berusaha menghabisinya. Dia selama ini selalu bekerja keras untuk Hakai dan Yuzuha. Namun Yuzuha langsung membantahnya karena Taiju hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak peduli pada saudaranya. Selain itu, Taiju selalu memanipulasi perasaan adik-adiknya dengan kata keluarga. Protes Yuzuha membuat amarah Taiju memuncak. Dia lantas memukul wajah Yuzuha dengan keras hingga menabrak pintu gereja. Anehnya, Taiju menangis dan setelahnya akan benar-benar membunuh Yuzuha yang saat ini masih tidak berdaya.